kota Nanning berubah menjadi surga buah gratis. Pohon nangka, mangga, jambu, hingga leci, semuanya tumbuh subur di pinggir jalan. Bukan cuma sebagai peneduh, tapi benar-benar berbuah dan bisa dimakan. Yang lebih mengejutkan lagi, semua buah itu boleh dipetik tanpa bayar. Ini bukan area perkebunan atau taman khusus, tapi trotoar, jalur sepeda, halaman kantor, dan bahkan di antara deretan pertokoan. Begitu musim panen datang, suasana kota pun berubah. Anak-anak kecil ikut memungut buah yang jatuh, warga membawa kantong kain, dan siapapun yang lewat bisa berhenti sejenak untuk ikut menikmati panen tahunan yang sudah jadi tradisi ini. Tapi di balik keramaian yang tampak spontan itu, ada kerja keras dan perencanaan yang rapi. Setiap hari selama musim buah, tim dari Dinas Taman Kota berkeliling memantau kondisi pohon. Begitu buah mulai matang, mereka memetiknya sebelum sempat jatuh ke tanah. Ini penting, karena jika buah seperti nangka atau mangga dibiarkan jatuh sendiri, bisa pecah dan membusuk di jalan. Selain menimbulkan bau tak sedap, sisa buah yang berserakan bisa membuat trotoar dan jalanan jadi licin, risiko nyata bagi pejalan kaki dan pengendara. Maka proses panennya tidak dilakukan sembarangan. Tim memakai tangga khusus, alat pengait panjang, dan kantong besar untuk menampung hasilnya. Panen ini bukan demi keuntungan ekonomi, tapi demi keamanan dan kenyamanan kota. Lalu, buahnya kemana? Di Nanning, hasil panen pohon kota tidak dijual. Pemerintah membagikannya secara gratis ke sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit, hingga rumah jompo. Sebagian lagi dibagikan langsung di lokasi panen, di pinggir jalan atau taman tempat pohon itu tumbuh. Warga bisa ikut ambil, asal tetap sopan dan tidak merusak pohon. Bahkan bagi warga yang sedang berjalan kaki, memungut buah yang jatuh bukan hal yang dilarang, selama tetap menjaga kebersihan. Ini menciptakan budaya saling menghormati, di mana warga tidak sekadar mengambil manfaat, tapi juga ikut merawat pohon-pohon itu dengan sadar. Dampak positifnya terasa luas. Dari sisi lingkungan, pohon buah ini membantu menurunkan suhu kota, menyaring debu dan polutan, serta menyediakan habitat bagi burung dan serangga. Dari sisi sosial, warga jadi punya hubungan lebih dekat dengan ruang publik. Mereka tidak sekadar lewat di bawah pohon, tapi ikut memperhatikan kapan berbunga, kapan berbuah, dan kapan harus dipanen. Anak-anak tumbuh dengan pengetahuan alami tentang musim dan jenis pohon, sementara orang dewasa merasa kota ini benar-benar milik bersama. Bagi institusi sosial yang menerima buah gratis, ini juga mengurangi beban biaya makan. Semua pihak diuntungkan, tanpa harus membeli atau membayar. Yang membuat semua ini mungkin adalah sebuah keputusan berani yang diambil pemerintah kota sejak akhir 1980-an. Saat kota lain fokus menanam pohon pelindung atau tanaman hias, Nanning memilih jalan berbeda, menanam pohon buah. Iklim panas dan lembab khas Tiongkok Selatan sangat cocok untuk tanaman tropis. Maka mereka mulai menanam mangga, jambu, nangka, leci, bahkan rambutan. Strategi ini dilakukan bertahap, dan hari ini hasilnya terlihat jelas. Lebih dari 20.000 pohon buah tersebar di seluruh kota, dari jalan protokol sampai gang sempit di kompleks permukiman. Filosofinya sederhana. Kalau bisa menanam sesuatu yang memberi manfaat langsung, kenapa tidak? Kini, pendekatan ini mulai dilirik kota-kota lain di Tiongkok. Tapi Nanning tetap dikenal sebagai pelopornya. Dan mungkin, kisah kota ini bisa jadi inspirasi. Bayangkan kalau di kotamu, pohon buah bukan hanya ada di halaman belakang rumah, tapi juga di trotoar, taman, dan jalur hijau. Setiap orang bisa merasakan panen, bukan hanya petani. Pohon jadi penghubung antara kota dan warganya. Sebuah pengingat bahwa membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang bagaimana menjadikan ruang publik terasa hidup, bermanfaat, dan benar-benar dimiliki bersama.